Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farizi dengan NPM 21710100035 akan mempresentasikan tugas kompre dari Bapak Dr. Ali Murtado MSI dengan judul Qadariyah dan Jabariyah. Aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah merupakan salah satu aliran teologi tertua dalam Islam. Kemunculan aliran Qadariyah sendiri tidak semata-mata hanya karena dinamika pemikiran dalam Islam saja. Akan tetapi disebabkan juga oleh gejolak politik yang ada pada masa dinasti Umayyah I, yaitu pada tahun 661 hingga 750 Masehi. Beberapa pemikiran dari aliran Qadariyah seperti manusia memiliki kehendak bebas atau free will membuat aliran tersebut bertentangan dengan aliran Jabariyah, di mana pokok pemikiran tersebut pula yang menyebabkan aliran Qadariyah sebagai ideologi serta sekte bid'ah. Lebih lanjut mengenai aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah ada dua, yakni secara bahasa dan istilah. Menurut bahasa, Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu qadaro, yang memiliki arti kemampuan dan kekuatan. Sedangkan menurut terminologi, Qadariyah yaitu suatu aliran yang berpendapat bahwa segala perbuatan manusia tidak ditentukan oleh Tuhan. Dalam bahasa Inggris sendiri, Qadariyah memiliki arti yakni sebagai free will dan atau free act, bahwa manusia itu sendirilah yang mewujudkan perbuatan-perbuatan dengan kemauan dan tenaganya sendiri. Kata Qadariyah berasal dari kata qadaro yang memiliki dua pengertian, yaitu ialah berani untuk memutuskan serta berani untuk memiliki kekuatan maupun kemauan. Sedangkan kata Qadariyah yang dimaksudkan oleh aliran ini ialah suatu paham bahwa manusia memiliki kebebasan dalam berkehendak serta memiliki kemampuan untuk berbuat. Di sisi lain, aliran Qadariyah juga memandang bahwa Allah memberikan anugerah pada manusia berupa akal agar manusia mampu mempertimbangkan dengan bijaksana setiap tingkah laku, keputusan, dan perbuatannya sendiri. Pada aliran Qadariyah ini, para pengikutnya percaya bahwa akal merupakan hal krusial dalam tingkah laku beragama ini. Juga kelak akan memengaruhi aliran-aliran yang lahir di era selanjutnya, yaitu Mu'tazilah pada tahun 723 Masehi. Harun Nasution sendiri menegaskan bahwa kaum Qadariyah berasal dari pengertian manusia mempunyai kudroh atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya sendiri, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Tuhan. Seharusnya sebutan qadaroh sendiri diberikan kepada aliran yang berpendapat bahwa qadar menentukan segala tingkah laku manusia, baik yang bagus maupun yang jahat. Namun, sebutan tersebut telah melekat pada kaum Sunni yang percaya bahwa manusia mempunyai kebebasan berkehendak. Menurut Ahmad Amin dalam Rosihon Anwar, sebutan ini diberikan kepada para pengikut paham qadar oleh lawan mereka dengan merujuk hadis yang menimbulkan kesan negatif bagi nama Qadariyah. Pemikiran-pemikiran aliran Qadariyah. Yang pertama ada para penganut aliran Qadariyah percaya bahwa manusia memiliki kuasa terhadap segala perbuatannya sendiri. Mereka juga percaya bahwa manusia yang mewujudkan perbuatan baik atas kehendak serta kekuasaan dirinya sendiri. Manusia pula yang melakukan maupun menjauhi seluruh perbuatan jahat atas kemauan maupun kemampuannya sendiri. Dalam aliran Qadariyah, para pengikutnya memiliki paham bahwa manusia adalah makhluk merdeka yang bebas bertindak. Yang kedua, paham aliran Qadariyah juga menolak bahwa nasib manusia telah ditentukan oleh Tuhan sejak azali, serta manusia berbuat maupun beraktivitas hanya dengan mengikuti atau menjalani nasib yang telah ditentukan tersebut. Yang ketiga, aliran ini menekankan pentingnya akal sebagai instrumen untuk menilai tindakan. Dengan demikian,
Dapat disimpulkan bahwa paham Qadariyah telah meletakkan manusia pada posisi mereka dalam menentukan tingkah laku dan kehendaknya. Jika manusia berbuat baik, maka hal itu adalah atas kehendak dan kemauannya sendiri, serta berdasarkan kemerdekaan dan kebebasan memilih yang ia miliki. Oleh karena itu, jika seseorang diberi ganjaran yang baik berupa surga di akhirat atau diberi siksaan di neraka, maka semua itu adalah atas pilihannya sendiri. Selanjutnya, terlepas apakah paham Qadariyah itu dipengaruhi oleh paham dari luar atau tidak, yang jelas di dalam Al-Quran dapat dijumpai ayat-ayat yang dapat menimbulkan paham Qadariyah dalam surat Al-A'raf ayat 11, yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam sejarahnya, aliran Qadariyah memiliki pengaruh yang signifikan dalam perdebatan teologis Islam, khususnya terkait konsep kebebasan manusia dan takdir. Aliran ini juga memicu perdebatan antara penganut Qadariyah dan para ulama yang mendukung paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya ialah tokoh aliran Qadariyah. Yang pertama ada Ma'bad al-Juhani. Ini adalah seorang tokoh yang menyebarkan paham Qadariyah di Irak dalam waktu singkat dan dengan hasil yang signifikan. Dengan adanya tokoh tersebut, banyak orang yang tertarik dan menganut paham tersebut. Yang kedua ada Ghailan al-Dimashqi yang juga menyebarkan paham Qadariyah ini. Namun, ia mendapat perlawanan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ia kembali menyebarkan pahamnya itu setelah Umar wafat dan akhirnya dihukum mati oleh Hisham Abdul Malik. Selanjutnya akan membahas tentang aliran Jabariyah. Secara bahasa, Jabariyah sendiri berasal dari kata jabba yang mengandung pengertian memaksa. Di dalam kamus Al-Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabaro yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa atau majbur. Kedua, menurut Harun Nasution, Jabariyah sendiri adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan oleh qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sendiri di sini ialah bahwa setiap perbuatan yang dikerjakan manusia tidak berdasarkan kehendak manusia itu sendiri, namun diciptakan oleh Tuhan dan dengan kehendaknya. Di sini manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat karena manusia sendiri tidak memiliki kemampuan. Ada yang mengistilahkan bahwa Jabariyah sendiri ialah aliran manusia yang menjadi wayang dan Tuhan sebagai dalangnya. Dalam bahasa Inggris sendiri, Jabariyah disebut fatalisme atau predestination, yang artinya paham yang menyebutkan bahwa perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Aliran Jabariyah. Harun Nasution menjelaskan bahwa dalam situasi demikian, masyarakat Arab tidak melihat jalan untuk mengubah keadaan di sekeliling mereka sesuai dengan kehidupan yang diinginkan. Mereka merasa lemah dalam menghadapi kesukaran-kesukaran hidup. Dengan kata lain, mereka banyak bergantung dengan alam, sehingga menyebabkan mereka kepada paham fatalisme tersebut. Di samping adanya bibit pengaruh faham Jabar yang telah muncul dari pemahaman terhadap ajaran Islam itu sendiri,
Ada sebuah pandangan mengatakan bahwa aliran Jabar muncul karena adanya pengaruh dari pemikiran asing, yaitu pengaruh agama Yahudi sendiri yang bermazhab Qur'an dan agama Kristen yang bermazhab Yakobi. Aliran Jabariyah berpaham serba takdir. Aliran ini berpendapat bahwa manusia itu tidak ada kebebasan untuk menentukan perbuatannya, dengan alasan bahwa Tuhanlah yang menjadikan manusia dan segala perbuatannya. Selanjutnya, faktor lahirnya aliran Jabariyah. Yang pertama yaitu adanya faktor yang berasal dari pemahaman ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang mempunyai paham yang mengarah kepada Jabariyah. Yang kedua, adanya pengaruh dari luar Islam yang ikut andil dalam melahirkan aliran ini. Contohnya agama Yahudi yang bermazhab Qur'an dan agama Kristen tadi yang bermazhab Yakobit. Selanjutnya, dasar-dasar kenapa sih munculnya aliran Jabariyah? Yang pertama itu adanya paham Qadariyah sebelum aliran Jabariyah ini. Yang kedua, terlalu tekstualnya pemahaman agama tanpa adanya keberanian menakwilkan. Yang ketiga, adanya aliran salaf yang ditokohi Muqatil bin Sulaiman yang berlebihan dalam menetapkan sifat-sifat Tuhan sehingga membawa kepada tasybih. Untuk kesimpulannya sendiri, kedua aliran ini mencerminkan perdebatan mendalam dalam teologi Islam mengenai kebebasan manusia dan takdir manusia. Meskipun keduanya dianggap ekstrim dan menyimpang dari akidah, Ahlussunnah yang menekankan keseimbangan antara kehendak manusia dengan takdir Allah. Aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah ini dikenalkan oleh tokoh yang bernama Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi, yaitu pada masa dinasti Umayyah. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan politik yang dianggap kejam saat itu. Selanjutnya, konsekuensi dalam menganut ajaran Qadariyah. Penganut Qadariyah seringkali mengalami penindasan, termasuk penangkapan dan hukuman mati, karena pandangan mereka bertentangan dengan kekuasaan yang dominan. Aliran Jabariyah sejarahnya ialah muncul bersamaan dengan Qadariyah. Jabariyah sendiri dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Ja'ad bin Dirham dan Jahm bin Safwan. Konsekuensi paham ini seringkali menyebabkan pengikutnya merasa tidak perlu berusaha untuk berbuat baik, karena mereka percaya dengan segala sesuatu sudah ditentukan. Pada Qadariyah sendiri menekankan kebebasan manusia dalam bertindak, sedangkan Jabariyah menekankan bahwa semua tindakan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tanggung jawab moral sebagai penganut Qadariyah percaya bahwa manusia bertanggung jawab atas perbuatannya, sementara Jabariyah berpendapat bahwa manusia tidak memiliki andil dalam perbuatannya. Resistensi terhadap penindasan. Qadariyah sendiri muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan yang dianggap zalim, sedangkan Jabariyah seringkali mendukung status quo dan menganggap bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah.